Iya, Bu. Selamat pagi Zahra, mari silahkan masuk duduk di sini. Iya, Bu. Ya. Baik, kita menyamankan posisi dulu ya. Iya. Baik, bagaimana kabarmu hari ini Zahra? Saya baik sih, Bu. Kalau Ibu bagaimana? Kabar saya juga baik hari ini. Tapi apakah Zahra benar-benar baik hari ini? Iya, Bu. Saya baik-baik aja. Ibu ingin menjelaskan suatu hal di mana proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi Zahra tuh bisa mengungkapkan atau menceritakan semuanya ya Zahra. Iya, Bu. Saya paham. Jadi ketika saya nanti cerita sama Ibu, itu nggak disebarluaskan kan, Bu? Maksudnya nggak apa ya? Nggak diketahui yang lain kan, Bu? Nggak bocor kan? Oh enggak Zahra, karena proses konseling ini tetap berlandasan dengan asas kerahasiaan. Jadi Zahra tenang saja, tidak ada orang yang tahu permasalahan yang sedang kamu alami. Baik, Bu. Nanti saya coba ya, Bu ya. Oke, karena Zahra sudah datang menemui ibu di pagi hari ini, mungkin ada sesuatu cerita atau yang mengganjal nih dari hati Zahra yang ingin Zahra ungkapkan kepada ibu? Saya kan punya pacar gitu, Bu. Nah, namanya tuh Putra. Kami tuh awalnya teman SMA, tapi selepas itu kami memutuskan untuk pacaran gitu, Bu. Oke, berarti Zahra dan Putra tuh sudah mengenal lama ya? Iya, soalnya kan dari teman sekolah gitu, Bu. Oke, berarti sudah lama banget ya kalian ya? Ya lumayan sih, Bu, udah hampir 1 tahun pacaran gitu. Berarti kalian juga sudah mengenal satu sama lain ya? Iya, kalau mengenal sebagai teman itu udah lama, Bu. Waktu SMA itu kan kamu udah kenal banget gitu, Bu. Cuman kalau pacarannya ya baru hampir setahun ini. Tapi ya gimana ya, Bu? Oke, tapi gimana Zahra maksudnya? Jadi kan setelah lulus sekolah ini kami punya kesibukan lain gitu loh, Bu. Kan saya juga kuliah, saya sibuk juga, terus putranya tuh juga sibuk kerja gitu loh, Bu. Jadi kan kami punya kesibukan masing-masing gitu, dan uh, Bu, kami sering ketemu setiap hari, masih melalui media sosial, Bu, kalau misalkan kami mau janjian kayak gitu. Tapi gimana ya, Bu ya, tapi suatu hari tuh waktu kami pengen pergi ke tempat, kan kami ada tempat favorit kafe kami gitu loh, Bu. Yang memang dari dulu tuh kami suka datengin di situ, bahkan sebelum saya pacaran. Tapi waktu suatu hari waktu kami mau janjian ke situ, kok tiba-tiba tuh dia malah batalin ketemuan gitu loh, Bu. Jadi kan ya gimana ya, Bu ya. Oke, lalu gimana lagi Zahra? Dia sih batalinnya dengan alasan dia bilang ada kerjaan dadakan gitu loh, Bu. Makanya dia harus menyelesaikan pekerjaan itu sampai larut malam gitu. Dan dia dipercayai sama atasannya untuk pekerjaan ini gitu. Nah, jadi itu alasan dia nggak ketemu sama saya. Oke, apakah ada alasan yang lainnya sehingga kamu dan Putra tuh kayak tidak bisa bertemu? Mungkin karena alasan lainnya tuh, mungkin karena dia nggak mau ketemu sama saya kali, Bu. Atau jangan-jangan dia udah nggak cinta sama saya lagi. Oke, baik. Jadi Zahra berpikir bahwasannya Putra tuh tidak bisa bertemu dengan Zahra karena Zahra berpikir bahwasanya dia tidak mencintai Zahra lagi ya, benarkah demikian? Ya begitulah, Bu. Oke, tapi dari alasan yang Zahra berikan kepada ibu, nampaknya ada keraguan alasan yang diberikan kepada Zahra mungkin? Bisa dibilang sih begitu ya, Bu. Soalnya kan gimana ya, saya ragu aja apakah itu benar atau enggak, karena makanya saya berpikir oh itu mungkin cuma alasannya aja gitu loh, Bu, untuk nggak ketemu saya gitu, dan nggak untuk ngajak makan saya. Ya gimana ya, Bu ya, biasanya tuh Putra selalu bisa, Bu, tapi dia tiba-tiba nggak bisa gitu, Bu. Oke, baik. Tadi kan Zahra juga udah memberitahu kepada ibu alasan-alasan kenapa Putra tidak bisa bertemu denganmu. Nah, ketika kamu mendengar alasan yang diberikan oleh Putra, perasaan apa sih yang muncul? Perasaan saya sih seneng, Bu, tapi saya juga ada marahnya gitu loh, Bu. Oke, mungkin ibu ingin memperjelas lagi dengan perkataan kamu. Tadi kan kamu mengatakan bahwasanya satu posisi kamu senang, Iya. tapi satu posisi kamu marah. Itu bagaimana kiranya?
Senangnya sih gini Bu, dia kan udah kerja ya Bu, jadi senangnya tuh oh ternyata dia jadi kepercayaan bosnya gitu loh Bu, dia dipercaya sama bosnya untuk satu pekerjaan yang mungkin bisa terbilang besar gitu, tapi marahnya tuh kayak apa ya Bu, dia tuh selalu ngeiyain saya gitu loh Bu, dan dia selalu ada buat saya gitu, janjian pasti ujung-ujungnya ketemu berhasil, tapi ini tiba-tiba batal, jadi itu yang bikin saya tuh marah gitu, kayak kenapa gitu tiba-tiba dibatalin, kan orang jadi kesel ya Bu. Oke, jadi Zahra merasa satu posisi kamu merasa senang karena dia dipercayai oleh bosnya. Iya. Tapi perasaan yang dominan yang kamu alami sekarang adalah marah Iya karena Bu, kamu tidak bisa bertemu dengannya ya. ya iya Bu, sebenarnya saya ya gimana ya, ada marahnya memang dominan bener sih kata ibu, karena ya capek aja Bu, kesel juga marah juga rasanya, bener Bu. Oke, baik. Mungkin ibu akan mengajak kamu ke langkah berikutnya, di mana langkah berikutnya itu kita akan memperdalam masalah yang kamu alami ini. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke, tadi kan kamu juga sudah menceritakan sedikit permasalahan yang kamu alami, Iya. dan ibu juga ingin mencoba untuk memahaminya. Tapi, ada nggak sih keinginan atau perubahan yang kamu harapkan saat proses konseling ini? Tentunya saya pengen perubahan dari pandangan saya Bu, bisa lebih baik, terus untuk pandangan ke dalam diri saya juga jauh lebih baik gitu Bu. Oke, berarti kamu sudah memiliki pandangan. Kemudian, apakah ada lagi pandangan atau keinginan yang lainnya, Zara? Hmm, saya sih pengennya apa ya Bu, memiliki pemikiran baru mungkin yang lebih terbuka kayak gitu, atau bisa memahami kondisi putra juga gitu loh Bu, gitu sih Bu. Oke, apakah ada lagi, Zara? Saya juga pengen coba untuk melakukan hobi saya, kegiatan saya, terus apa ya, pokoknya intinya tuh mencoba hal-hal baru untuk hidup saya, dan supaya saya tuh nggak ketergantungan sama pacar saya gitu loh Bu. Oke, kalau ibu boleh tahu, tadi kan Zahra menyebutkan pengen hobi, terus Ya. kegiatan. Nah, kegiatan atau hobi apa sih yang akan Zahra lakukan nantinya? Saya sih pengennya nyoba ini loh Bu, kepanitiaan di kampus, karena kan teman-teman saya kayak banyak banget yang ngajakin, tapi saya belum belum pernah apa ya, Mencoba ya. mencoba gitu. Saya pengen banget Bu gitu. Dulu sih pernah sih Bu, cuman kayak nggak lagi, jadi ini saya pengen lagi gitu Bu. Oke, apakah ada lagi Zahra kegiatan atau hobi yang ingin kamu kembangkan lagi? Ini Bu, saya pengen ikut paduan suara, itu sih Bu. Bagus sekali. Tujuan yang kamu inginkan terkait dengan pandangan ataupun perubahan yang akan kamu capai nanti. Nah, mungkin kita akan membuat kesepakatan bersama. Apakah Zahra siap untuk berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama untuk mengatasi permasalahan yang sekarang Zahra alami? Saya siap sih Bu, saya bersedia. Baik, kalau begitu kan tadi Zahra udah memiliki perubahan ataupun Ya. pandangannya, dan Zahra juga berkomitmen ingin mengubah perilakunya. Nah, apa sih pikiran yang terjadi ketika kamu mendengar alasan bahwasannya kamu tuh tidak bisa bertemu dengan pacarmu? Saya mikirnya kalau saya nggak ketemu sama pacar saya itu berarti dia nggak sayang sama saya Bu. Oke, apakah ada pemikiran yang lainnya? Ya saya mikirnya kalau apa ya, pacar tuh harus selalu ada gitu loh Bu, selalu sedia buat saya gitu, dan harus siap buat nemenin saya kapanpun saya butuh. Oke, berarti seorang pacar tuh harus selalu bersedia ya? Iya Bu, Oke. jadi kayak saya aja udah di tengah-tengah kesibukan saya udah meluangkan waktu loh Bu buat dia, masa dia nggak meluangkan waktu buat saya gitu loh Bu. Oke, jadi kamu berpikir bahwasannya kalau misalnya pacarmu tidak melakukan seperti itu, dia sudah tidak sayang terhadap kamu lagi ya? Iya bener Bu. Padahal kamu sudah meluangkan waktunya untuk dia, sedangkan dia tidak seperti yang kamu inginkan ya? Iya Bu, bener. Oke, dari pemikiran-pemikiran kamu nih, apakah kamu benar pemikiran bahwa alasan yang diberitahu oleh pacarmu itu hanya sebuah alasan agar tidak bertemu denganmu, Zara? Iya Bu, saya mikirnya tuh gitu, kayak oh ini cuma alasan doang gitu loh Bu, karena kayak tumben banget gitu loh Bu, tiba-tiba banget dia membatalkan seperti itu. Padahal kan biasanya ya jalan bareng, makan bareng. Tapi saya curiganya juga dia ada wanita lain gitu loh Bu, yang dia sembunyikan dari saya. Jangan-jangan ya dia ada wanita
lain, dia selingkuh kayak gitu Bu. Jadi ini semua tuh cuman kebohongan untuk menutupi semua itu gitu Bu. Oke. Mungkin dari pemikiran yang telah kamu sampaikan tadi, di sini tuh ibu ingin mengajak kamu untuk menskala pikiran yang tadi kamu sebutkan. Nah, skalanya itu dari 1 sampai 10, di mana 1 itu paling rendah dan 10 itu paling tinggi. Jadi dari skala 1 sampai 10, seberapa besar keyakinanmu bahwasannya tuh pacarmu sudah tidak sayang terhadap kamu, Zahra? Sekitar 9 sih Bu. Oke, tadi kan Zahra juga berpikir bahwasanya tuh seorang pacar tuh harus selalu setiap saat tuh bersedia bersama kamu Iya, ketika kamu membutuhkan kan. iya Bu. Nah, dari pemikiran ini tuh skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa, Zara? Mungkin ini ya Bu, 8 sih Bu. Oke. Nah, tadi kamu juga sempat berpikir bahwasanya alasan-alasan yang dia berikan kepadamu itu hanya untuk menutupi kebohongan bahwasanya tuh dia sudah memiliki pasangan yang lainnya. Dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa, Zara? Menurut saya sih sekitar 9 sih Bu. Karena ya saya yakin pasti itu cuma bohong gitu loh Bu, untuk menutupi aja. Oke. Kemudian dari pemikiran ini kan pasti bakal timbul perasaan kamu yang akan kamu alami kan. Iya Bu. Nah, perasaan apa sih yang kamu alami ketika tidak bisa bertemu nih dengan dia? Ya saya marah Bu, saya benar-benar marah semarah-marahnya kepada dia. Kayak masa tiba-tiba apa ya, nggak jadi pergi, tiba-tiba batalin cuman cuman dengan alasan maaf ya ada pekerjaan gitu Bu. Oke, mungkin ibu akan skala lagi nih perasaan kamu. Dari 1 sampai 10, bagaimana perasaan marah yang tadi kamu sebutkan? Sekitar 9 sih Bu. Wah, berarti itu sangat tinggi sekali ya amarah Iya kamu Bu. kepada pacarmu ini. Ya begitulah Bu. Oke, jadi kamu berpikir bahwasanya seorang pacar tuh harus sedia setiap saat membutuhkan kamu. Dan perasaan kamu juga menjadi marah. Kan dari pemikiran, kemudian timbul perasaan. Ya. Nah, jadinya kan itu akan mempengaruhi perilaku kamu kan. Jadi perilaku apa yang muncul ketika kamu tidak bertemu dengannya? Hmm, Dia kan waktu itu pernah datang ke rumah saya ya Bu, buat dia menjelaskan semuanya gitu ke saya. Tapi ya saya udah nggak mau gitu, saya udah sakit hati, saya udah marah, saya udah kecewa. Akhirnya saya ya menghindari dia dan saya bilang ke orang rumah kalau eh, jangan jangan dikasih tahu deh kalau misalkan keberadaan saya di sini-sini gitu. Saya benar-benar menghindari dia Bu gitu. Oke, berarti waktu dia tetap berada di rumah kamu sampai menunggu kamu, Iya. berarti yang kamu lakukan itu adalah menghindar ya? Iya Bu, saya menghindar. Terus saya juga kasih tahu ke keluarga, pokoknya orang rumah, kayak kalau ada yang tanya tentang saya gitu, apalagi Benny yang tanya, maksudnya saya eh, Putra, maaf Bu tadi itu saya lupa itu teman-temannya Oh ini, iya, tidak temannya pacar apa-apa, saya. Zahra, santai saja. Si Putra itu ya gimana ya Bu, kayak saya menghindar dan bener-bener jangan sampai deh si Putra ini tahu keberadaan saya gitu Bu. Oke, tadi kan kamu tindakannya ada menghindar ya. Iya, Nah, dari skala 1 sampai 10, itu tuh gimana sih tindakan mengabaikan pacarmu karena tidak mau mendengarkan alasannya? 8 sih Bu. 8 ya. Kemudian, apakah dengan pikiran yang tadi kamu sebutkan, perasaan, terus perilaku yang kamu katakan juga, itu membuat kamu semakin terjerumus terhadap masalah yang kamu hadapi sekarang, Zara? Iya sih Bu, saya berpikir kalau masalah yang saya hadapin itu malah apa ya, bikin saya tuh terjerumus gitu loh dengan apa yang saya hadapi gitu Bu. Oke, menurutmu sendiri ini Zara, apakah dengan pemikiran seperti itu membuat kamu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Menurut saya malah saya ngerasanya lebih buruk sih Bu. Berarti dengan adanya pemikiran kamu yang tadi kamu sebutkan, itu malah membuat kamu semakin buruk ya? Iya benar Bu. Oke. Lalu dengan yang pemikiran, perasaan, ataupun perilaku yang tadi kamu ucapkan, apakah ini ada faktor atau relasi kamu ini malah semakin menjadi baik atau menjadi buruk kepada orang lain? Makin buruk sih Bu menurut saya, karena ya gimana ya Bu ya, ini saya merasanya ya memang lebih buruk.
hubungan saya dengan yang lain. Oke. Tadi kan kamu juga sudah menyampaikan goal atau keinginan, pandangan Iya. nih di awal tadi kan. Iya, Bu. Apakah ini sejalan dengan pemikiran ataupun perasaan yang kamu sampaikan? Hmm, menurut saya malah nggak mendekati goal yang saya sampaikan tadi sih, Bu. Malah saya ngerasanya saya nggak yakin dan malah kayak semakin menjauhkan saya gitu dari goal saya, Bu. Baik, Ibu mulai paham nih dengan pemikiran kamu, di mana kamu berpikiran bahwasanya seorang pacar tuh harus sedia setiap saat ketika kamu membutuhkan. Hal ini membuat kamu tuh kayak berpikir, oh dia harus seperti ini, harus seperti yang saya inginkan, seperti itu. Dan ketika dia menyampaikan alasan bahwa ada sesuatu hal yang membuat kalian tidak bisa bertemu di hari itu, kamu tuh langsung menyimpulkan sepertinya dia ada perempuan lain selain kamu. Benarkah demikian? Iya sih, Bu, benar. Oke, saat ini Zahra juga merasa marah kepada dia karena dia tuh memberikan alasan-alasan yang alasan tersebut tuh karena pekerjaannya. Tetapi kamu berpikir ini hanya siasat saja untuk menutupi kebohongan bahwasannya dia tuh tidak lagi sayang kepadamu ya Zahra. Iya, Bu, benar. Jadi bisa dikatakan bahwasannya inti permasalahan Zahra ini yaitu seorang pacar harus bisa kapanpun bersama kamu. Zahra juga menganggap kalau dia tuh sudah tidak sayang terhadap kamu, bahkan dengan alasan-alasan yang dia berikan kepadamu itu hanya menutupi kebohongan agar dia tidak bisa bertemu denganmu. Benarkah demikian? Iya, Bu, kurang lebih kan seperti itu ya, Bu. Karena itu pemikiran dari masalah saya mikirnya kayak gitu sih, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu menyimpulkan bahwasanya tuh Zahra memiliki kecenderungan atau memiliki kognitif distorsi, yaitu statement harus, dimana Zahra tuh mengharuskan pacar Zahra itu seperti yang kamu inginkan, dan kamu tuh kayak langsung melompat pada kesimpulan. Tadi kan kamu eh, menyampaikan bahwasannya dia tuh sebenarnya udah menjelaskan, tapi tuh kamu tidak mau mendengar. Jadi kamu langsung menyimpulkan sebenarnya dia tuh hanya menutupi kebohongannya saja. Sehingga dari kesimpulan-kesimpulan itu tuh malah makin membesarkan suatu masalah. Jadi kamu menjadi marah kepada dia dan mengabaikan dia bahkan. Iya sih, Bu. Saya tuh gimana ya mikirnya ya harus ada, selalu bisa nemenin saya. Kayak ya kan dia pacar saya gitu loh, Bu. Putra itu pacar saya dan saya mengharuskan dia untuk bersama-sama sama saya gitu setiap saat. Oke, baik. Kalau gitu, mari kita diskusikan bersama. Coba Zahra pikirkan kembali, apakah seorang pacar harus setiap saat bersama kamu, Zahra? Ya saya mikirnya ya gitu, Bu. Karena ya apa ya? Itu kayak menurut saya itu tanggung jawab seorang pacar gitu loh, Bu. Gitu, Bu. Baik, Ibu paham. Tapi coba kamu pikirkan lagi, apakah dengan cara pikiran kamu itu merupakan tanggung jawab seorang pacar? Iya, Bu. Karena kan ya saya mikirnya itu bagian dari komitmen gitu, Bu. Jadi ya harus dilaksanakan gitu. Oke, tapi bukannya dalam suatu hubungan juga membutuhkan ruang tersendiri ya, seperti misalnya dia lagi ada masalah atau lagi ingin sendiri karena pekerjaan atau hal lainnya. Jika kamu tidak mengerti hal tersebut ataupun kesibukannya, bahkan perasaannya, berarti kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Apakah itu termasuk dalam komitmen dalam suatu hubungan, Zahra? Hmm, Mungkin itu bisa dibilang nggak komitmen lagi sih, Bu. Baik, jika Zahra mulai menyadarinya bahwasannya tuh seorang pacar tidak harus sesuai dengan pemikiran Zahra yang tadi sampaikan ke ibu. Iya sih, Bu. Tapi Zahra juga menyimpulkan bahwasannya sudah tidak sayang kepada kamu dengan alasan tidak bisa bertemu. Mungkin ibu ingin memastikan kembali nih, sudah berapa lama sih kalian berpacaran, Zahra? Kami tuh udah berpacaran itu hampir 1 tahun, Bu. Dan udah kenal lama karena kami temen dari sekolah gitu, Bu. Oke, tadi kan Zahra sudah mengatakan bahwasanya kalian sudah berpacaran 1 tahun ya, Iya. dimana kan 1 tahun itu merupakan jangka yang panjang dalam suatu hubungan. Kemudian mari kita lihat nih fakta-fakta.
seberapa sering sih dalam 1 tahun ini dia meluangkan waktu untuk bersamamu? Apakah ada momen di mana dia menunjukkan kayak perhatian atau kasih sayang kepadamu? Dia tuh hampir setiap saat sih Bu meluangkan waktu buat saya. Dan bahkan dia misal izin untuk keluar atau izin untuk pulang lebih awal atau apapun itu, dia selalu ngabarin saya gitu, kasih tahu saya. Dan ketika dia juga udah selesai misal bermain sama temennya pun juga dia dia memberitahu saya gitu loh Bu. Itu sih Bu. Kami tetap komunikasi lewat media sosial kayak gitu. Berarti kamu salah menilai dia karena tentang kesibukannya. Padahal kan dia juga tetap berusaha untuk bertemu bertemu kamu, bahkan dia rela untuk ke rumah kamu agar tetap bertemu. Lalu, mengapa kamu berpikir kalau dia tuh tidak sayang terhadap kamu? Iya sih Bu, saya salah. Saya mikirnya tuh nggak sampai sana sih Bu. Baik, jika Zahra sudah memahaminya. Tadi Zahra juga memberitahu kepada ibu bahwasanya alasan-alasan tersebut tuh kayak untuk menutupi kebohongan bahwasanya tuh dia mempunyai pacar yang lain. Iya. Kemudian, apakah kamu mempunyai bukti yang kuat bahwa dia benar-benar memiliki wanita yang lainnya? Iya itu Bu, dia tuh tiba-tiba yang batalin janjian gitu loh Bu untuk ketemu. Nah, padahal kan kami ketemu ya biasa aja, padahal untuk makan biasanya juga bisa gitu kok. Tiba-tiba enggak gitu loh Bu. Karena alasannya cuma alasan kerjaan yang katanya numpuk gitu. Oke, tadi ibu kan sempat bertanya ya, sudah berapa lama kalian berpacaran? Nah, kalian juga berpacaran tuh sudah 1 tahun lebih. Nah, 1 tahun ini tuh apakah ada momen di mana tuh dia sering membatalkan kayak kalian untuk bertemu atau membatalkan janji dengan kamu? Enggak sih Bu. Dia malah berusaha selalu apa ya, selalu berusaha ketemu sama saya sih. Oke. Lalu apa bentuk perilaku yang dia tunjukkan kepadamu selama kalian berpacaran? Dia tuh selalu menunjukkan sikap yang perhatian, terus bener-bener care banget lah Bu sama saya, bener-bener yang pengertian juga sama saya gitu. Oke, berarti kan dia tipikal orang yang selalu memenuhi semua keinginan yang kamu harapkan kan, dimana dia sering meluangkan waktunya, ketika kamu membutuhkan dia juga ada. Kemudian apakah masuk akal untuk menganggap bahwa satu kejadian ini dengan alasan yang dia berikan, apakah berarti dia sudah tidak setia lagi? Gimana ya Bu, saya bingung banget. Tapi saya juga takut itu cuma pura-pura aja Bu. Itu cuma apa ya, buah kebohongan dia atau pura-pura aja gitu loh Bu, saya takutnya. Tapi mungkin kita bisa kayak melihat bukti dari perilakunya, dan kamu juga harus memastikan kamu juga bisa berkomunikasi dengan dia. Di komunikasi itu kamu bisa kayak mengungkapkan perasaan. Jadi di komunikasi ini tuh kalian saling terbuka satu sama lain untuk mengurangi kesalahpahaman. Iya juga sih Bu. Oke. Mungkin dari Zahra masih ragu ya terkait yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya apa ada faktor lain penyebabnya sehingga seorang pacar tuh harus bersedia kapanpun ketika kamu membutuhkan, Zahra? Gimana ya Bu ya? Itu benar yang kata Ibu, tapi kayak aduh saya pusing banget sih Bu. Intinya tuh bener-bener yang alasannya tuh ya dia pacar saya, harus komitmen, ya harus sedia gitu Bu. Oke, coba sekarang Zahra memahami kembali diri Zahra. Emangnya kenapa ya Bu? Ini bertujuan supaya kamu tidak berpikir bahwa seorang pacar tuh harus selalu setiap saat bersama kamu. Zahra juga dapat mencari langkah yang dapat membantu kamu ketika kamu berpikir seperti itu. Karena pacar hanya lingkungan kecil yang ada di hidup kamu. Iya juga sih Bu, pacar emang bagian kecil dari lingkungan hidup atau lingkungan saya. Tapi gimana ya Bu? Dan nggak memberi dampak yang besar juga sih Bu. Karena nantinya kan apa ya, saya nggak akan sama pacar saya terus, kan pasti punya dunia masing-masing. Saya sibuk dengan kuliah, dia mungkin sibuk dengan keluarga dan pekerjaan dan lainnya gitu Bu. Baik, jika Sarah sudah menyadarinya, berarti seorang pacar tuh tidak harus bersedia setiap saat bersama kamu kan, Zahra? Iya sih Bu. Oke, jika begitu, mengapa kamu berpikir dia
tidak sayang padamu dengan alasan-alasan kita tidak bisa bertemu. Padahal seperti yang kamu katakan, pacar kan hanya lingkungan kecil, sedangkan Iya. perkuliahan tuh lingkungan besar dan keluarga pun juga lingkungan besar. Bagaimana itu Zahra? Iya sih Bu, saya sadar karena ya rasa sayang yang didapatkan kan gak hanya dari pacar ya Bu, tapi bisa dari kayak keluarga atau ya pertemanan gitu, kuliah saya, ya gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi Zahra juga sudah menyadarinya. Coba kamu ingat kembali apa yang sudah dilakukan pacarmu selama ini. Apakah dia menggambarkan bahwasannya dia memiliki pacar selain kamu juga, Zahra? Pacar saya ini berusaha untuk meluangkan waktu buat saya sih Bu, karena ya contohnya aja kayak misal izin dia pulang cepet atau pulang malam, dia selalu kasih kabar gitu ke saya, kayak izin ke saya gitu. Berarti itu tidak membuktikan ya terkait dengan pemikiran-pemikiran yang kamu sampaikan kepada ibu. Iya sih Bu, di situ saya kayak memang saya salah, saya langsung besar-besarkan masalah itu gitu, masalah yang ada tanpa saya pikir panjang gitu loh Bu. Dan padahal dia udah rela jauh-jauh datang ke rumah saya untuk meluruskan gitu, tapi saya malah menghindarinya gitu. Jika begitu, berarti kan pacarmu masih memiliki waktu nih di kesibukan-kesibukannya dia, berarti kan dia masih ingin meluangkan waktunya bersamamu. Berarti kan tandanya dia masih mencintai kamu dan sayang terhadap kamu, Zahra. Iya sih Bu. Oke, baik. Tadi kan kita udah menskala di awal ya. Iya. Mungkin ibu akan mengajak kamu menskala lagi dari 1 sampai 10. Apakah seorang pacar tetap harus bersedia setiap saat ketika kamu membutuhkannya? Hmm, enggak sih Bu, tapi kalau mana ya Bu ya? Mungkin kalau diiniin angka ya Bu ya, 8 sih Bu. Oke, Jadi kayak udah mulai ada penurunan ya, Iya Bu. meskipun sedikit. Oke, tadi kan kamu juga berpikir dengan alasan tersebut dia tidak sayang terhadap kamu. Tadi kamu juga sudah menskala di awal. Iya. Nah, sekarang ibu mengajak kamu lagi dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin dengan perasaan yang kamu pikirkan sekarang? Mungkin 7 sih Bu. Oke, kemudian dengan pemikiran tadi yang dengan alasan tersebut dia tuh hanya menutupi kebohongannya, padahal dia tetap mencintai kamu, tapi kamu Iya. berpikiran dia tuh ada wanita yang lain. Di Iya, awal Bu, kamu juga benar. sudah menskala kan itu ya. Iya. Nah, ibu akan mengajak skala kamu lagi dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ya? Menurut saya sih 8 sih Bu. Oke, berarti dari pemikiran di awal kamu itu skalanya ya lumayan tinggi, dan ketika proses konseling ini sudah berjalan ada penurunan ya, Sarah? Iya Bu, saya merasa begitu sih. Oke, setelah kamu menyadarinya nih, pemikiran apa yang kamu rasakan atau bagaimana sih perasaan kamu sekarang? Ya saya lebih lega aja sih Bu. Oke, nah tadi kan kamu mengatakan kamu lega ya, merasa Iya. lega. Mungkin itu bisa diskalakan dari 1 sampai 10 atau berapa, Sarah? Ini Bu sekitar 5 sih. Oke, mungkin ibu ingin bertanya apa yang akan kamu lakukan nih untuk memperbaiki keadaan kamu, Zahra? Untuk memperbaiki keadaan sih mungkin ya saya bisa lebih apa ya, memahami diri saya dan juga putra seperti itu sih Bu. Terus kalau nggak bisa ketemu juga saya nggak yang berpikir ke hal yang negatif seperti yang tadi saya ceritakan ke ibu. Saya bisa lebih terbuka lagi, bisa ini komunikasi dengan baik kayak gitu sih Bu. Wah, itu sangat bagus sekali ya, Zahra. Terima kasih Bu. Oke, kemudian apakah ada lagi? Saya juga coba ini Bu, tadi kan saya bilang saya pengen ikut kegiatan kayak panitiaan di kampus, terus paduan suara gitu. Nah, saya tuh pengen coba hal itu Bu, sama hal-hal baru lah yang mungkin menantang gitu bagi saya gitu. Oke, berarti sangat bagus sekali ya harapan yang Iya akan Bu. kamu lakukan. Mungkin di sini ibu akan menyimpulkan nih dari awal kamu datang ke ibu hingga sekarang, dimana kamu berpikir awalnya seorang pacar tuh harus sedia ketika kamu membutuhkannya, Iya. dan ketika kamu tidak jadi bertemu dengannya, kamu juga berpikiran itu hanya menutupi kebohongan-kebohongan yang dia lakukan, dan kamu berpikir sepertinya dia sudah tidak sayang kepada kamu lagi, ataupun memiliki wanita lainnya selain kamu. Iya Bu. Ya kurang lebihnya tuh
sama seperti yang ibu bilang tadi gitu sih bu. Oke, kemudian Ibu juga menyimpulkan bahwasannya kamu sudah menyadari bahwa pemikiran sebelumnya itu adalah pemikiran salah, dan kamu juga sudah membentuk atau merumuskan pemikiran baru kamu, di mana perubahan tersebut nantinya akan membantu kamu agar hubungan kamu ini bisa berjalan dengan baik seperti awal. Bagaimana menurutmu? Iya bu. Baik, jika begitu berarti Zara sudah paham terkait dengan perilaku, perasaan, ataupun tindakan yang dapat mengubah hidupmu ya? Iya bu, saya sudah paham. Oke, mungkin setiap hubungan memang tidak ada jalan yang selalu lurus, karena pasti dalam setiap hubungan tuh pasti ada yang masalah, ada yang baik. Jadi kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu, kayak kamu inginnya tuh seperti apa, dia pengennya seperti apa. Karena dari kunci komunikasi ini tuh bakal membantu kamu untuk menghindari kesalahpahaman ini. Iya bu, baik bu, saya mengerti. Oke, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan atau masih menjanggal nih di hati kamu, Zara? Udah itu aja sih bu, nggak ada lagi. Oke, baik. Jika Zara ingin bercerita, Zara bisa datang kepada ibu, di mana ibu akan siap mendengarkan dan membantu kamu ya, Zara. Iya bu, saya berterima kasih banget ya bu, karena ibu udah membantu saya gitu bu, untuk menyadarkan saya kalau saya salah, dan ibu juga support saya kalau saya bisa seperti ini gitu. Terima kasih udah membantu saya bu. Dan kalau begitu saya izin pamit dulu bu. Oh iya, Ya. sama-sama Zara. Selamat siang bu. Selamat siang.